Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan bahasan soal mengenai logika matematika. Oke, sebelumnya saya review sedikit mengenai formula-formula yang digunakan dalam logika matematika. Yang pertama di sini ada negasi ya. Misalkan ada proposisi P ya, maka negasinya akan berlawanan. Jadi kalau proposisi P bernilai benar, maka negasinya salah. Begitu juga sebaliknya. Kemudian berikutnya adalah konjungsi ya, atau dinotasikan seperti ini, P dan Q. Jadi kalau benar dan benar, benar. Benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan salah, salah. Sedangkan untuk disjungsi bisa dinotasikan seperti ini, benar atau benar, benar, benar atau salah, benar, salah atau benar, benar, dan salah atau salah, salah. Oke, berikutnya di sini ada exclusive or ya, dinotasikan seperti ini, benar exclusive or benar, salah. Kemudian benar exclusive or salah itu benar, salah exclusive or benar itu benar, salah exclusive or salah itu salah juga. Oke, berikutnya implikasi. Jika P maka Q. Jadi jika benar maka benar, benar. Jika benar maka salah, salah. Jika salah maka benar, benar. Jika salah maka salah, benar. Sedangkan untuk implikasi, tapi kondisional, benar jika dan hanya jika benar, benar. Benar jika dan hanya jika salah, itu salah. Salah jika dan hanya jika benar, itu salah. Salah jika dan hanya jika salah, itu benar. Oke, berikutnya di sini ada contoh penggunaan tabel kebenaran ya. Jadi kita bisa buat tabel dengan kolom-kolom yang diperlukan ya. Misalnya kita mau cari nilai kebenaran dari P atau negasi Q, maka P dan Q. Jadi kita bisa tambahkan kolom-kolom yaitu negasi Q, kemudian P atau negasi Q, P dan Q. Seperti ini. Kemudian di sini precedence ya, untuk operator-operator logika negasi itu gunakan 1 dan itu 2 atau itu 3, implikasi 4, implikasi 5. Oke, kemudian nilai kebenaran untuk bit ya. Jadi kalau benar itu 1, sedangkan salah itu 0 ya. Kemudian analog dengan tabel kebenaran dan logika tadi, maka nah ini kalau salah atau salah itu salah gitu, tapi salah dan salah itu salah. Nah, sedangkan salah atau benar itu benar, tapi salah atau salah dan benar itu salah ya. Oke, nah ini sama ya tentunya. Sedangkan benar atau benar itu benar, benar dan benar juga benar. Kemudian untuk yang exclusive or itu bedanya dengan yang atau biasa itu, maka di sini letak bedanya. Jadi benar exclusive or benar itu salah ya. Oke, kemudian berikutnya nah ketiga operator logika tadi bisa dibuat rangkaian logika seperti ini. Jadi kalau negasi bisa digambarkan seperti ini, segitiga bulat ya, atau inverted. Kemudian or ya, or itu di sini agak tajam sedikit, sedangkan dan itu bulat seperti ini rangkaiannya. Kemudian ini ada dua contoh ya, dua contoh rangkaian logika ya. Jadi yang dituju itu ini. Kemudian di sini ada tautologi dan kontradiksi. Kalau tautologi itu ketika semua kasus bernilai benar, sedangkan kontradiksi itu salah.
Kemudian di sini ada hukum De Morgan. Jadi di sini ada ekivalensi antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi nilai kebenarannya sama. Kemudian ini nilai kebenaran dari ini hukum De Morgan itu ya. Yang ini sama dengan ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini nilai kebenarannya ini sama gitu ya. Oke, kemudian nah ini juga ekivalen. Jadi negasi P atau Q itu ekivalen dengan jika P maka Q ya. Nah, kemudian di sini ekivalen juga untuk sifat apa ini distributif ya, distributif. Jadi kolom ini, kolom ketiga ini sama dengan kolom ke-6, nilai kebenarannya sama. Nah, kemudian di sini ada ekivalensi, ekivalensi ya. Jadi di sini ada hukum identitas seperti ini. Kemudian hukum identitas ini kan P ya, P dan benar yaitu ekivalensi dengan P. Sedangkan P atau salah itu P juga gitu ya. Kemudian hukum dominasi P atau benar itu benar, sedangkan P dan salah itu salah. Sedangkan hukum idempoten itu baik konjungsi maupun disjungsi dari kedua proposisi yang sama itu bernilai proposisi itu gitu ya. Jadi P atau P itu P dan P juga P. Kemudian hukum negasi. Jadi negasi dari negasi itu negasi ya. Hukum apa? Double negasi ya. Hukum double negasi. Ya, kalau hukum komutatif ya, ini analog dengan komutatif yang pada aljabar ya. Jadi ada ditukar proposisinya letaknya. Kemudian asosiatif dan distributif ini di aljabar ya, analog ya. Kemudian hukum De Morgan, hukum absorpsi seperti ini, kemudian hukum negasi. Nah, berikutnya ini ada ekivalensi ya. Jadi nilai kebenarannya sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Sedangkan yang kanan ini juga ya sama ya. Ini untuk bikondisional. Yang sebelah kiri ini untuk implikasi ya, untuk implikasi. Terus nah, kemudian di sini ada contoh ya, kemudian gunakan tabel kebenaran untuk menunjukkan bahwa tiap implikasi berikut adalah tautologi. Jadi kalau tautologi itu tadi kan untuk semua kasus itu bernilai benar ya. Oke, baik, akan kita bahas ya. Misalkan yang nomor 18 ini, soal ini saya ambil dari buku karangan Bapak Rinaldi Munir ya. Jadi misalnya 18A kayak seperti ini ya, kita akan bahas. Jadi oke, misalnya kita mau gunakan tabel kebenaran ya. Kalau kita gunakan tabel kebenaran, maka di sini ada dua proposisi ya, ada P, ada Q. Kemudian di sini misalkan tabel kebenarannya kita pakai benar salah boleh, pakai true dan false juga boleh. Jadi misalkan benar, salah, salah gitu ya. Terus di sini benar, salah. Nah, untuk mendapatkan ini maka kita memerlukan negasi P. Negasi P di sini, jadi di sini salah, benar. Oke. Kemudian kita lanjutkan di sini jika P maka Q. Ya, jika P maka Q. Berarti jika benar maka benar ya. Kemudian jika benar maka salah. Jika salah maka benar. Jika salah maka salah, benar ya. Nah, oke, baru kemudian kolom terakhir ini yaitu ini sendiri. Jika negasi P maka jika P maka Q. Oke, jadi kita lihat kolom ketiga ini. Jika salah maka benar. Jika salah maka salah, benar. Jika benar maka benar.
Jika benar maka benar. Oke, jadi di sini terlihat bahwa semua kasus mempunyai nilai kebenaran yang benar semua ya. Jadi tautologi. Kalau kita mau membuktikan secara aljabar juga boleh. Jadi ini tadi, jika negasi P maka jika P maka Q ya. Dengan ekivalensi tadi itu dia ekivalen dengan P atau jika P maka Q ya, jika P maka Q, seperti ini ekivalensi ya, ekivalensi. Nah kemudian yang ini kita jabarkan lagi, jadi ekivalen lagi dengan P atau jika P maka Q. Nah jadi nah ini tadi kan awalnya dari sini nih yang sifat ekivalensinya. Misalkan jika P maka Q, nah ini ekivalen dengan negasi P atau Q, seperti ini ya. Sehingga dari sini negasi P itu di sini P kan ya. Nah, atau jika P maka Q. Kemudian jika P maka Q-nya itu ekivalen kan dengan negasi P atau Q ya. Nah kemudian dari sini ke sini, nah ini masih ekivalensi ya, lanjutannya ekivalensi ya. Kita buka yang sebelah kanan, nah yang di dalam kurung ya, di dalam kurung. Nah kemudian lanjut asosiasi, yaitu P atau negasi P atau Q gitu ya, asosiatif. Nah kemudian lanjut ini. Nah P atau negasi P ini kan sifat hukum negasi ya, hukum negasi. Jadi P atau negasi P itu sama dengan benar gitu ya, benar atau Q. Nah ini hukum negasi. Nah kemudian yang terakhir, benar atau Q itu selalu benar gitu kan ya, karena apapun nilai Q-nya ya kan, benar atau salah, benar atau benar pun benar gitu kan. Dari sini ke sini apa nih, dominasi. Dari sini maka terlihat bahwa semua kasus bernilai benar. Ya baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat selalu, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.